tagihan yang double ini itulah yang dinolkan. Jadi bukan jasa industri kreatif yang dinolkan, bukan skill pekerjaannya yang dinolkan. Banyak informasi yang mengatakan bahwa katanya ada markup, padahal itu bagian dari jasa, memang harganya segitu. Nah, lalu hasil penyelidikan dan penyidikan yang terjadi di Kabupaten Karo, problemnya sebenarnya ada di mana? Jadi kan media ini kan melihat kenapa Amsal sendiri, kenapa dia yang tersangka terakhir. Tapi lupa bahwa saya ada tersangka-tersangka terdakwa yang sebelumnya. Bahkan udah putus dengan ingkrah. Dubbing cutting itu tetap yang dinilai, tapi sudah ada penamaannya. Penamaannya itu adalah production design talent. Nah, ini kami buat pendapat kami ya, makanya yang di pemberitaan itu pendapat Jaksa Wira. Dubbing cutting itu nol. Tidak. Kita nggak boleh mengeluarkan pendapat. Saya terangkan lagi. Yang bisa mengeluarkan pendapat itu cuma ahli. Kalau dibilang ahli kita tidak kompeten, kita gunakanlah ahli yang diterangkan oleh si tersangka. Itu ada tadi disebutkan Jaksa Wira. Itu pun menyatakan sedemikian. Prinsip saya begitu, dan saya tekankan juga buat anak-anak, it's okay, nggak ada masalah. Kalau kita tidak ada melakukan hal-hal yang mencoreng integritas, kita maju. Saya paling depan. Dan itu jelas tegas yang saya sampaikan di sini, itu sama sekali tidak benar. Intimidasi itu tidak ada, dan bahkan penyerahan kue itu bukan dari saya, Mas, tapi dari staf di situ. Terus kenapa ngasih kue? Niatnya apa sih ngasih kue? Mas Reza, Evan, setelah kurang lebih 2 minggu Lebaran, kita baru join lagi nih ya. betul, baru join lagi dan ternyata banyak banget ya berita-berita yang menarik belakangan. Banyak banget yang masuk ke kita ya. Betul sekali, komentar, Nge-DM. waduh. Bahkan ada yang japri loh. Oh iya, wah saya nggak tahu ada yang japri. Apa sih yang lagi rame di kita tuh? Yang lagi rame belakangan terutama ya yang hari ini tanggal 2 hari terakhir oh, ya, kita 2 hari ya. terakhir. Kita ini taping di tanggal 30. Tanggal 30 Maret Oke. 2026. Oke. Dan yang ramai terakhir itu dari KN Karo, Jaksa Negeri Karo. Kejaksaan Negeri Karo. Wahai. Betul. Kita coba ngobrol kali ya. Yang rame kopinya atau apanya? Kalau kopinya udah dari lama kan? Udah enak. Iya betul. Coba tebak. Yang ramai apa sekarang? Oh ini videografer ya. Waduh. Itu rame banget memang kita. Ramai banget. Setiap apapun konten yang kita upload di Jaksapedia, selalu itu pertanyaannya. Betul betul. Entah itu di TikTok, Instagram, bahkan juga Iya. media sosial lain ya. Iya. Dan itu rame juga di akunnya Kejaksaan Negeri Karo Betul. sama di Kejaksaan RI. Betul. Ya udah Van, daripada kita lama-lama, Oke. kita tarik aja kepala Kejaksaan Negeri Karo ke sini Betul. buat ngobrol sama kita gimana? Betul. Kita akan ngobrol-ngobrol Iya. dengan yang ramai belakangan. Iya, lagi rame banget. Betul, lagi ramai banget. Bersama kami sudah ada Ibu Kajari dari Kejaksaan Negeri Karo, Ibu Danke Raja Guku. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Selamat malam Ibu, apa kabar? Sehat-sehat ya? Sehat, tetap semangat. Ini nggak sendirian nih, ditemenin jaksa-jaksa ganteng, Van. Iya. Mukanya glowing-glowing Mas banget. Reza. Glowing-glowing banget. Di sini juga ada sebagai Kasih Pinsis Kejaksaan Negeri Karo dan Betul. Pak Wira sebagai jaksa ya, yang Siap. kemarin wah ramai sekali. Orang semua udah kenal sama Bang Wira ya? Betul, terkenal sama Pak Wira. Oke Ibu, kita nggak usah lama-lama, Siap. kita bahas aja nih yang lagi rame banget soal kasus Amsal Sitepu. Sebenarnya Iya. apa sih Bu yang terjadi kasus ini tuh soal apa sih? Awal mula kasus ini diselidiki, disidik hingga akhirnya masuk ke pengadilan di Kejaksaan Negeri Karo tuh gimana sih Bu awalnya? Oke, saya bermula dari pertanyaan Mas Reza. Jadi asal mulanya perkara Amsal ini itu adanya laporan operasi intelijen Oke. atau disebut dengan LIN 5 dengan nomor R-Lap Opsin 891-L-2-1-12-2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang dugaan adanya indikasi atau penyimpangan keuangan negara ataupun kerugian keuangan negara dalam kegiatan
pengelolaan dan pembuatan jaringan atau instalasi komunikasi dan informatika lokal desa yang ada di sekecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, tahun anggaran 2020-2022. Nah, jadi atas laporan itu Mas Reza, diterbitkanlah surat perintah penyelidikan namanya dengan nomor Prin 02-02-LT2.19-FD.2-02-2024 tanggal 12 Februari 2024 untuk melakukan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengelolaan dan pembuatan jaringan atau instalasi komunikasi dan informatika lokal desa di Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022. Ini panjang ceritanya nih Mas Reza. Gak apa-apa, kita punya waktu panjang sekali untuk Ibu. Oh iya. Karena kan ini kan berawal dari kisah ya kan. Betul. Supaya ini Iya. juga, supaya informasinya lengkap, tidak sepotong-sepotong. Betul. Jadi itu ini memang lap opsinnya ya Mas. Itu tadi kan berawal di tanggal 15 Desember 2023. Oke. Setelah dilakukan lead tersebut, diterbitkanlah surat perintah penyelidikan. Oke. Maka tim jaksa penyelidik Kejaksaan Negeri Karo telah melaksanakan penyelidikan yang berdasarkan laporan hasil penyelidikan atau kalau bahasa kita ini P5 ya Mas. Oke. Nomor PDS 08-2-FD.2-19-2-12-2024 setelah diperoleh dari permintaan keterangan dan dihubungkan dengan dokumen yang didapat diperoleh fakta bahwa pada tahun 2020 pada saat Saudari Amri Ginting menjabat Sekcam Tiganderket, Saudara Jesaya Ginting pernah meminta waktu agar mempresentasikan program pengadaan profil dan website desa, di mana saat itu sedang dilakukan pertemuan desa sehingga Saudara Amri Ginting memberikan waktu kepada Saudara Jesaya Ginting untuk mempresentasikan. Selanjutnya pada bulan April 2021 pada saat Saudara Amri Ginting menjadi PLT Camat Tiganderket, Saudara Jesaya Ginting kembali menemui Saudara Amri Ginting di kantor camat membicarakan atau meminta izin untuk menemui kepala desa terkait untuk memfollow up pemaparan yang telah mereka laksanakan. Selanjutnya Saudara Amri Ginting mengizinkan Saudara Jesaya Ginting untuk menemui kepala desa. Bahwa Saudara Jesaya Ginting memberikan proposal kerjasama pembuatan website dan profil desa yang di dalamnya terdapat RAB pembuatan profil desa dan website desa yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya Saudara Jesaya Ginting menjumpai masing-masing kepala desa di Kecamatan Tiganderket sehingga pada bulan April 2021 ditandatangani perjanjian kerjasama antara CV Simalem Agro Teknofarm atau SAT dan beberapa kepala desa dengan anggaran untuk profil desa sebesar 30 juta dan website desa sebesar 10 juta rupiah. Nah, jadi di sini ada memang anggaran ataupun rincian biayanya. Apakah kita uraikan juga ini Mas Reza? Boleh Ibu, silakan. Oke. Jadi berdasarkan bonfaktur rincian anggaran biayanya atau RAB-nya sebagai berikut. Pekerjaan profil desa satu piece gitu Bu, konsep ide. Satu piece konsep ide atau ide sebesar 2 juta rupiah. Satu piece support pontek sebesar 2 juta rupiah. Satu piece script sebesar 2 juta rupiah. 3 buah
30 hari. 30 hari sewa DSLR. DSLR sebesar Rp1.800.000, satu buah per 10 hari sewa drone DJI Phantom 3 Pro sebesar Rp5 juta, 3 buah per 30 hari clip on atau mikrofon sebesar Rp900.000, 3 orang per 30 hari production sebesar Rp9 juta, satu production video desain talent sebesar Rp4 juta, 20 menit cutting sebesar Rp1 juta, 20 menit editing sebesar Rp1 juta, 20 menit dubbing sebesar Rp1 juta, 20 buah hard copy sebesar Rp300.000, sehingga total sebesar Rp30 juta. Ini kemudian banyak nih uraiannya ini Mas Reza. Secara sederhana saya menangkap itu bagian dari pengajuan di proposal gitu. RAB itu Iya. muncul di ajuan proposal. Betul. Oke, secara sederhana kan saya tidak melihat ada kejanggalan, tapi yang ditemukan di lapangan sebenarnya apa sih permasalahannya sehingga muncul penyelidikan dan akhirnya memunculkan tersangka-tersangka itu dari bajuan proposal tadi? Jadi itu gini Mas, ini kan ada pelakunya ini di awal ini kan ada 5 orang. Oke, tersangka Ya. ada 5. Ya, tersangkanya ini ada 5. Itu tadi yang pertama CP Simalem Agro Teknoform, yang kedua CP Arih Ersadah Perdana, yang ketiga CP Gundaling Production, yang keempat CP Promise Land. Jadi nilai total kerugian negara itu jumlahnya 1.824.156.997. Muncul angka kerugian negara itu hasil audit berarti? Iya, Hasil betul. Hasil kerugian negara berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Karo. Oke. Kemudian yang kan banyak informasi yang mengatakan bahwa katanya ada markup padahal itu bagian dari jasa, memang harganya segitu. Nah, lalu hasil penyelidikan dan penyidikan yang terjadi di Kabupaten Karo, problemnya sebenarnya ada di mana? Mungkin Jaksa Wirah karena dia yang bersidang ya Mas. Siap. Oke, dijawab sama Jaksa Baik, Wirah. terima kasih kesempatannya kepada Mas Reza. Mungkin ini juga bisa menjawab juga kepada masyarakat juga terkait dari editing yang dihargai 0 katanya. Kan ini yang ramai dibicarakan. Iya betul. Nah, ini sebenarnya editing dihargai 0 ini bukan itu persoalannya, tapi tagihan ganda yang dinolkan. Ada tagihan yang dimasukkan dalam RAB tersebut yang dinolkan. Mungkin kita bisa menampilkan RAB dari CV Promise Land tersebut supaya bisa kita breakdown satu persatu. Oke, nanti coba kita tampilkan ya. Oke, lanjut Bang, gimana Bang? Baik. Nah, di sini menurut pandangan ahli inspektorat yang menggunakan juga dari ahli Kominfo, ahli IT dari Kominfo Kabupaten Karo. Cuman di sini saya malah mau menggunakan ahli videografi yang dihadirkan oleh terdakwa. Karena disebut-sebut ahli kita tidak capable gitu kan. Makanya di sini saya mau menuangkan pendapat dari ahli videografi yang dihadirkan oleh terdakwa pada saat di persidangan, yaitu ahli Immanuel Prasetyo Ginting. Nah, di sini ahli videografi ini menyatakan bahwasannya production video design itu merupakan bagian dari pra-production. Jadi di before production ini sudah dirincikan di awal atas, tapi di bawah ditambahkan lagi dengan production video design. Nah, di sini juga keterangan dari ahli yang disampaikan oleh Immanuel Prasetyo Ginting bahwasannya talent itu sama dengan manpower. Manpower itu apa? Yaitu kameramen, cutting, editing, dubbing. Maka tagihan yang double ini itulah yang dinolkan. Jadi bukan jasa industri kreatif yang dinolkan, bukan skill pekerjaannya yang dinolkan. Jadi inilah mungkin sekalian menjawab persoalan yang beredar di masyarakat.
Jadi untuk selanjutnya dari hasil dokumen penawaran yang diajukan kepada desa masing-masing, ini kan ada sewa peralatan, sewa menyewa. Ini kan masukannya ke dalam harga satuan. Nah, di sini pada fakta pelaksanaan kegiatan hanya dilakukan tidak sampai dengan 7 hari ke masing-masing desa. Tapi pertanggungjawaban dan pembayarannya diterima oleh penyedia itu 100%, yaitu selama 30 hari. Nah, di sini juga dihitung metode real cost yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karo sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Seperti itu kira-kira, Mas. Oke, sebelum ke sana saya coba tertarik sama ini dulu, sama 5 profil tersangka tadi. Kita bedah. Dari 5 tersangka itu, dari hasil temuan di Kejaksaan Negeri Karo, peran masing-masingnya itu apa? Kita bedah dari sana dulu coba, Pak. Oke. Pertama sekali tahun ini kan naik ini 2025. Oke. Ya. 2025 tahun lalu itu pertama sekali itu PKN muncul perhitungannya atas nama tersangka Jesaya Ginting sama Jesaya Pranginangin. Oke, jadi inilah satu company yang kita mesti urutkan dulu. Nah, nanti kenapa ini nggak boleh terpisahkan? Jadi kan media ini kan melihat kenapa Amsal sendiri yang videographer atau talent segala macam. Kenapa dia yang tersangka terakhir? Tapi lupa bahwasanya ada tersangka-tersangka terdakwa yang sebelumnya. Bahkan udah putus benar ingkrah. Ini mau saya jelaskan sejarahnya. Nah, jadi pertama itu adalah CV Ari Ersada. Itu nama tersangka. Dia CV ini mempunyai direktur namanya Jesaya Pranginangin. Itu dulu pertama. Ya. Jadi yang kita angkut ini semua adalah rata-rata adalah direkturnya. Cuman satu, si Tony, itu cuman pembantu dari direktur yang membantu kegiatan. Nah, pertama Jesaya Pranginangin sebagai direktur CV Arisada. Ya. Posisinya itu sudah disidangkan dan kita tuntut 2 tahun, putus 18. Posisi sekarang adalah banding. Yang kedua adalah yang kerjasamanya, 5-5-nya, yaitu Tony Aji Anggoro, itu juga 5-5 dari si Jesaya Pranginangin. Nah, posisi dia sebagai pekerja dari si direktur. Makanya satu kesatuan, nggak bisa terpisahkan. Nah, itu posisinya sudah kita tuntut 1-3, putus 1, dan perkara ini sudah inkrah. Oke. Yang ketiga, itu ada CV Gundaling Production. Itu direkturnya Amri KS Pelawi. Nah, Amri KS Pelawi itu direktur dari CV Gundaling Production. Dan ini kita tuntut 2 tahun, putus 18. Dan ini sudah inkrah juga. Sudah berkekuatan hukum tetap. Sudah final. Nah, yang keempat itu adalah Jesaya Ginting. Nah, itu yang HP yang pertama. Itu sebagai direktur CV Simalem Agro Teknofarm. Dan ini posisinya adalah DPO. Oke. DPO. Nah, ini kepalanya sebenarnya. Kepalanya sebenarnya ini. Karena dialah yang motor kepala di Kabupaten Karo. Karena dialah yang DPO sekarang ini. Karena dia sebenarnya yang memulai kegiatan ini. Tapi dia pun yang DPO. Nah, gitu dia. Terus yang terakhir yang sekarang. Yaitu dari Amsal ke Sistepu sebagai direktur CV Promise Line. Gitu. Nah, ini terkesan heboh karena pemberitaan sepihak. Kenapa cuman perkara profil desa ini cuman Amsal? Iya. Nah, padahal media tahu nih bahwa ini satu kesatuan. Nah, makanya muncul nih Amsal cuman kerugian 202 juta. Kenapa perkara kecil dinaikkan? Kenapa perkara yang kreator segala macam itu dipenjara, dipidana segala macam? Ada undang-undang ini. Tapi masyarakat tidak melihat ada histori di belakangnya ini. Makanya kami selalu menggaungkan keempat tersangka sebelumnya ini sudah kita sidangkan, ini satu kesatuan. Nah, yang membedakan CV-CV ini adalah tempat tempus dan lokusnya. Contoh, tadi Amsal itu di daerah 4 kecamatan, 3 Deket, 3 Panah, 3 Dengket, 3 Panah, sama 3 Binanga, sama Namonteran, 4. Nah, untuk CV SAT itu beda lagi.
ada 2 kecamatan. Nah, untuk si Amri beda lagi, ada 1 kecamatan itu Baras Jahe. Nah, Desa Ginting ada 5 kecamatan. Nah, itu beda lagi. Jadi polanya sama, cuman bedakan tempatnya aja, tempat perkecamatannya aja. Nah, makanya kami selalu menggaungkan itu, walaupun kami dalam pemberitaan itu selalu tertimpa sama pemberitaan si terdakwa Amsal, tapi itu satu kesatuan, nggak bisa kita pisahkan. Kenapa Amsal ini perkara cuma kecil, 202 juta, terus perkara ini videografer segala macam. Tapi masyarakat nggak melihat bahwa ini satu kesatuan. Kalau ditotal semuanya itu 1,8 M. Nah, terus yang kedua, kita tidak tadi menceritakan sama Jaksa Wira bahwasanya kita tidak mengganggu atau tidak menilai RP0 tadi yang dibilangkan nilai video cutting, dubbing segala macam. Tidak. Kami tidak menilai itu, tidak melihat rupiah itu, tapi kami menilai ada double penganggaran. Nah, dubbing cutting itu tetap yang dinilai, tapi sudah ada penamaannya. Penamaannya itu adalah dalam nama production design talent. Nah, ini kami buat pendapat kami ya, makanya yang di pemberitaan itu pendapat Jaksa Wira, dubbing cutting itu 0, tidak. Kita nggak boleh mengeluarkan pendapat, saya terangkan lagi. Yang bisa mengeluarkan pendapat itu cuma ahli. Nah, kalau dibilang ahli kita tidak kompeten, kita gunakanlah ahli yang diterangkan oleh si tersangka. Itu ada tadi disebutkan Jaksa Wira. Itu pun menyatakan sedemikian, bahwasanya production talent itu udah termasuk di dalamnya itu konsepnya dubbing, cutting, talent. Nah, itu yang jadi momoknya. Jaksa Wira menilai itu 0 rupiah, nggak bisa dihargai segala macam. Nah, bukan itu maksudnya. Kami melihat bahwasanya ada double penganggaran sehingga si Amsal ini di situ nilai PKN-nya muncul. Begitu, Mas Reza. Secara awam, kita bisa bilang bahwa Amsal itu adalah kaki tangan. Dia mengetahui modus operandinya, jadi dia bukan pekerja profesional yang bekerja sesuai tugasnya sebagai editor misalkan gitu, tapi dia juga ikut terlibat dalam setiap pembuatan ide dari awal penyusunan anggaran dan segala macam ya? Ya, bisa saya jawab. Mungkin dari awal pekerja, dokumen penawaran, pengajuan sampai ke desa-desa itu saudara Amsal sendiri. Sampai pelaksanaannya pun dia juga menggunakan tenaga dia sendiri. Itu berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi kepala desa, beserta juga tidak dibantah oleh terdakwa Amsal Kristopo sendiri. Seperti itu kira-kira. Berarti kita, walaupun belum putusan di Amsal ya, kita sudah melihat ada mens rea-nya ya? Ya. Baik, mungkin agak ditarik ke belakang mundur sedikit Mas, biar tergali mens rea-nya. Jadi ini kan ada beberapa penyedia yang seperti yang sudah dijelaskan Ibu Kajari dan Kasubditsus, yang dimana si Amri KS Pelawi selaku Direktur CV Gundaling Production itu kan mengerjakan sebelum si saudara Amsal Kristopo. Dia ini sebelumnya bekerja untuk si Amri KS Pelawi sebagai pekerja. Jadi dia mengerti polanya bagaimana, penganggarannya bagaimana, dan untungnya berapa. Nah, dari situlah kemudian di tahun berikutnya si Amsal Kristopo membuat CV sendiri, yaitu CV Promised Land, dengan mengetahui betapa besarnya keuntungan dari saudara Amri. Nah, dengan metode yang sama, menggunakan RAB yang sama, dan juga mekanisme pelaksanaan yang sama. Nah, seperti itu kira-kira Mas. Kan ada juga pertanyaan yang menyatakan bahwa ini kan ajuan anggaran berupa proposal. Kan bisa saja si penguasa anggarannya menolak pengajuan itu. Baik. Nah, itu bagaimana menjawabnya, Bang? Baik, berdasarkan hasil penyidikan dan fakta hukum di fakta persidangan, bahwasannya memang si Amsal Kristopo ini memanfaatkan ketidakpahaman dari masing-masing kepala desa. Yang dimana dari dokumen penawaran itu semuanya bahasa Inggris, yaitu before production, konsep ide, sewa peralatan, kamera dan personil production gitu. Jadi dia ini menggaungkan bahwasannya ini secara teknis loh seperti ini, yang tidak dimengerti oleh masing-masing kepala desa. Tapi dia dengan menunjukkan hasil-hasil video yang telah dia buat sebelum-sebelumnya,
dengan iming-iming ini bagus, hasilnya bagus, menaikkan masing-masing potensi desa, seperti itulah kira-kira Mas. Jadi sama sekali dari awal bahwasannya kepala desa itu tidak mengerti sama sekali isi dokumen penawaran dan menggunakan dokumen penawaran ini dalam RAB masing-masing desa, seperti itu Mas. Menarik, Evan. Banget. Gimana? Menarik banget. Sebetulnya yang ramai juga nih, ini kan sebetulnya ramainya itu kurang lebih semingguan inilah ya, sebetulnya. Nah, banyak juga yang beranggapan bahwa tuntutan terhadap yang bersangkutan ini terlalu berat dan tidak masuk akal. Itu bilang aja aturannya itu berkembang di media yang sosial. di bawah Nah, ini sekian juga gitu. harus dijelaskan oleh Ibu Kajari dan juga Mas Wira mungkin ke followers Jaksa Media terutama. Seperti apa? Dengan yang kuhap baru gitu kan. Baik Mas, mungkin gini, kita itu sebagai jaksa penuntut umum tidak bisa semena-mena memberikan besarannya tuntutan, karena kita sudah memiliki pedoman internal dari kejaksaan. Nah, itu menyangkut dari range berapa nilai kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa, dan juga berapa nilai kerugian yang telah dikembalikan oleh terdakwa. Jadi dari situlah barometernya jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan, seperti itu kira-kira Mas. Saya pertanyaan di luar ini, sebenarnya pembelaan seorang terdakwa, misalkan di luar persidangan itu, biasa terjadi dan itu menjadi dinamika seorang jaksa atau enggak sih? Ya itu ya biasa dihadapin lah Mas, mau enaknya mau tidak enaknya, itulah konsekuensi seorang jaksa. Itu yang harus dihadapin Mas. Sebenarnya ya pembelaan-pembelaan di luar persidangan ya, kan sebenarnya kalau bukan hal yang baru. Prosedurnya salah benarnya ditentukan di persidangan kan, tapi pembuatan opini di luar persidangan menjadi sesuatu yang biasa dihadapi oleh teman-teman jaksa ya. Selama ini mungkin dari sebelum-sebelumnya kalau bisa jujur, kalau dikatakan ya ini paling besar sih sudah dampaknya kepada kami. Ini apalagi terutama kepada saya Mas ya. Cuman ya saya juga lapor kepada pimpinan juga menegaskan kalau misalnya kita benar sejauh ini tidak ada menyalakan SOP, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, jangan takut. Oke. Yang penting kita menjunjung tinggi integritas, itu aja Mas. Pegangan Emang saya. tekanannya sampai sejauh mana Mas Wira yang dirasakan secara personal? Mungkin Mas Reza juga bisa ngelihat di media-media sosial ya, kepada saya, ada juga masuk ke ranah keluarga ya. Saya juga nggak bisa juga menghentikan jari-jari netizen kan, seperti itu ya. Paling nggak atas arahan dari pimpinan juga, kalau bisa ya kitanya yang lebih take down lah Mas. Mas Reza, Apa Evan? hari ini tanggal 30 Maret kan DPR melakukan rapat dengar pendapat dengan tersangka. Ya kan? Iya. Ada beberapa rekomendasi. Betul, ada rekomendasi. Nah, pertanyaannya ke Ibu dan juga Mas Wira nih. Apa sudah ada arahan atau desakan kepada Kejari Karo untuk kasus ini? Atau jalan aja kita Iya. tentukan di persidangan, karena ini kan murni hukum, bukan bagian yang dianggap kriminalisasi kan? Betul. Ya benar, sejauh ini memang kita tetap menghormati proses dari pengadilan, dan kita juga tetap menunggu hasil putusan dari pengadilan. Kita juga tidak mau adanya intervensi, penekanan ke pengadilan, kita hanya menunggu, begitu sifatnya Mas. Tapi kalau kita melihat dari putusan-putusan sebelumnya, karena kalau kita baca tadi kan polanya nggak jauh beda ya dari terpidana yang sebelumnya ya. Kalau yang satu lagi yang masih DPO, langkah hukum yang dilakukan ke depan bagaimana? Izin Mas Reza, itu kita sudah lakukan kemarin, itu kita sudah laporkan kepada pimpinan itu di awal bulan 10. Itu sudah kita lakukan untuk DPO, kita sudah kirim suratnya juga ke Kejatisu, bahkan sampai ke Pak Jam Intel, khususnya untuk pencarian DPO. Dan sudah dilakukan juga untuk ini ya, sudah ada kita cekal ya. Cekal juga sudah Mas Reza. Oh, sudah dicekal ya? Iya. Artinya langkah hukum akan terus dilakukan ya? Siap. Kemanapun pasti kita kejar Mas Reza. Tidak ada tempat buat In mereka. absentia memungkinkan Bu? Kalau untuk in absentia JG ya, Iya, jadi izin Bu,
izin menjelaskan Mas Reza. Jadi memang di peraturan KUHP baru ini kan ada proses tahapan. Ya. Seorang saksi di lead itu bisa diperiksa, tapi Didik tidak bisa tidak kami dapat periksa karena dia sudah melarikan diri. Nah, syarat di Indonesia adalah tersangka tersebut harus diperiksa dulu di proses penyidikan. Oh. Dan itu yang terakhir tidak dapat kita periksa. Gitu, Pak. Oke. Dan ini yang DPO ini katanya kepalanya si semua pelaku ini ya? Siap, dialah motornya, dialah mindsetnya gitu. Karena dia juga jabatannya itu adalah pada waktu itu 2025 itu 2024-2025 sebagai ketua DPC Partai Gelora di Tanah Karo. Jadi dia betul-betul menguasai kepala desa pada masa itu dan mengetahui titik-titiknya. Oke. Ibu, saya mau balik lagi ke Ibu nih. Ibu kalau nggak salah baru 4 bulan menjabat Kajari Karo ya? Siap. Ini udah Siap langsung Bang dapat Reja. dan juga jadi Kajari perempuan pertama yang ada di Karo ya? Iya, betul sekali Mas Reja. Ini gimana rasanya udah langsung menghadapi kasus yang membuat Mas Wira langsung terkenal ini? Kalau bagi saya sih ya ini namanya kan dunia kerja ya Mas. Jadi ya saya yang ngelakonin aja gitu loh. Ya kita karena ya sesuai dengan SOP, sesuai dengan arahan pimpinan, ya kita kerja aja Mas. Prinsip saya begitu dan saya tekankan juga buat anak-anak, it's okay, nggak ada masalah kalau kita tidak ada melakukan hal-hal yang mencoreng integritas, kita maju. Saya paling depan. Tapi sempat ada cerita nggak sih Bu dari jaksa-jaksa di bawah Ibu? Ini kan pressure-nya lumayan gede nih. Sampai kena mental gitu atau sampai dia ngedon karena banyak pressure di luar kerjaannya yang bahkan sampai ke keluarganya. Pernah ada cerita-cerita gitu nggak sih? Jadi gini Mas, ini muncul kan setelah kita habis libur lebaran kemarin ini Mas. Iya. Iya, jadi kita masuk kantor itu kan di tanggal 25 ya Mas. Iya. Nah, memang di awal juga Mas, ini pada saat kita penetapan tersangka di bulan 11. 11. Di bulan 11 dan intinya gini Mas, saya 11 hari kerja penetapan tersangka Amsal Sitepu. 11 hari ya? Ya, jadi 11 hari kerja langsung penetapan tersangka setelah PKN-nya keluar dari inspektorat tadi. Nah, jadi penetapan tersangka di tanggal di bulan 11 itu tunggu ya 5, 6, 7, 8 kalau nggak salah 12 ya 12 sampai 13 kurang lebih tanggal 13 kalau nggak salah itu Mas 13 November karena saya pelantikan di tanggal berapa 5. Nah saya di sini bertugas 11 hari kita tetapkan tersangka Amsal Sitepu 11 hari kerja itu Mas dan memang ya sudah saya kan datang ke sini kan saya lihat ya sudah karena leadnya juga kan Mas tadi yang seperti yang kita uraikan tadi di awal karena juga tahu juga tunggakan kan Mas itu leadnya tadi 2000 ya, iya jadi itu tadi leadnya 2022 ya saya ya harus menyelesaikan dong Mas masa saya diamin gitu nggak apa-apa kalau buat saya sih nggak masalah ya kan yang penting itu tadi kita tetap bekerja sesuai koridornya normatif tidak ada yang melenceng ke sana kemari kita berjalan nah setelah hasil kita masuk kantor kemarin setelah libur Idul Fitri muncul kembalilah di medsos gitu. Tapi saya selaku kepala Satker di Kejaksaan Negeri Karo, saya pasti memberikan supporting Mas dan ini juga sangat luar biasa supporting dari pimpinan juga di Pak Kajati dan sampai ini kan viralnya itu kan memang mainnya di medsos ya Mas. Bahkan sampai kemarin Pak
JA pada saat kunjungan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara itu tolong yang menangani perkara ini itu rame di medsos. Begitu pesan Bapak, siap Pak, kita akan normatif, kami tidak ada di luar dari ini, tetap kita jaga integritas. Dan untuk yang tadi yang Wira sampaikan, memang setelah mau menjelang putusan ini ramailah di medsos seperti yang Mas Reja bilang itu, sampai berapa hari ini media penuh dan wajah Wira juga penuh sampai sampai semuanya itu mencari semua Mas, kan gitu ya. Tapi bagi saya bilang sama anak-anak, sudah ini ya inilah kita bekerja. Kalau kita nggak bekerja mungkin nggak akan seperti ini, saya bilang. Kalau kita diam kan nggak ada yang tahu Kejaksaan Negeri Karo. Betul. Iya kan Mas? Betul. Jadi nggak apa saya bilang. Ini proses dari untuk naik level. Betul. Kita positif aja Wira Mas. lagi nih sebelum menutup. Mau ngobrol sama Mas Wira. Apa nih yang mau disampaikan sama teman-teman netizen yang banyak banget mencari Mas Wira di media sosial? Ya mungkin itu saja yang daripada intinya sudah dijelaskan tadi panjang lebar breakdown masalahnya. Mungkin tidak ada niatan sedikit pun untuk kami tidak menghargai pekerjaan industri kreatif, yang dimana kami juga tidak punya kewenangan dan kapasitas untuk menilai itu. Kami hanya menyampaikan pendapat dari ahli ke persidangan, dan itu juga sudah bersesuaian ahli yang kami hadirkan dan juga ahli dari terdakwa hadirkan. Jadi menurut kami dari unsur-unsur dan juga dari PMH-nya, mensreanya sudah ditemukan, dan kita tetap menunggu apapun itu hasil dari putusan di tanggal 1 April nanti. Seperti itu. Oke, siap. Ke Pak Kasih, Abang, soal dugaan intimidasi jaksa bisa dijawab? Siap, nanti lebih spesifiknya ke Jasa Wira. Cuman saya mau bilang seperti ini. Ada sisi kemanusiaan yang ditonjolkan sama Jaksa Wira atau tim kita semua tentang tersangka dan juga terdakwa. Hanyalah bentuk apresiasi aja, bukan bentuk intimidasi, gitu. Jadi nanti lebih spesifiknya seperti itu. Intinya kami tetap memberikan tersangka terdakwa suatu bentuk kemanusiaan saja, dan mungkin ditanggap sama pihak lain itu sebagai intimidasi. Nah itulah yang beda pendapat kita, Mas. Biar nggak salah paham, saat memberikan kue itu memang redaksi apa yang disampaikan ke si terdakwa? Karena kan banyak muncul dugaan yang katanya udah akuin aja atau apa, nggak usah ngomong di media sosial. Memang sebenarnya apa sih yang disampaikan waktu itu? Baik, terima kasih. Itu kebetulan saya salah satu jaksa yang hadir, Mas, pada saat itu. Dan itu jelas tegas yang saya sampaikan di sini, itu sama sekali tidak benar. Intimidasi itu tidak ada, dan bahkan penyerahan kue itu bukan dari saya, Mas, tapi dari staf di situ. Jadi apapun yang disampaikan oleh Amsal Krisis Tepu itu tidak benar dan tidak berdasar, seperti itu, Mas. Terus kenapa ngasih kue? Niatnya apa sih ngasih kue? Baik, ini sebenarnya mohon izin Ibu, jauh sebelum dari pimpinan Buka Jari sekarang, ini udah menjadi budaya kami, Pak. Jadi dari awal kita datang menjenguk tahanan, sebenarnya dari awal itu tahanan yang minta ke kita. Kalau bisa bawa oleh-oleh lah Pak, bawa roti lah Pak. Dari situlah mulai saya membawa roti kepada terdakwa. Nah di situ juga kita menjalin hubungan dan rasa kemanusiaan kepada masing-masing terdakwa kita ini gitu. Jadi bukan semata-mata kita tahu bahwasannya perbuatannya salah, tapi bukan pribadinya, bukan orangnya gitu. Kan perbuatan yang salah gitu. Jadi seperti arahan dari Bapak Pimpinan juga mengedepankan hati nurani dalam penanganan perkara seperti itu, Pak. Terjawab Pak ya sebenarnya. Jadi terang kita kan? Iya, kita tidak perlu menyimpulkan, Betul. tapi bisa didengarkan. Yes, betul sekali. Gimana?
Ini sebetulnya kalau misalkan kita yang ngobrol kan udah jelas ya. Iya. Dan mudah-mudahan juga followers Jaksapedia, netizen juga yang nonton juga makin terang benderang Iya. terkait dengan kasus ini seperti apa. Iya. Begitu Mas Jadi Reza. kita tinggal menunggu putusan di tanggal 1 sebenarnya. Betul. Apakah tuntutan dan dakwaan jaksa ini dikabulkan secara hukum? Betul. Make sense karena kan kita sudah melihat motif sebelumnya sudah Betul. inkrah kan. Jadi tinggal melihat aja putusan di tanggal 1. Betul. Baik, terima kasih Ibu Kajari, makasih Mas Wira waktunya. Maaf ganggu malam-malam nih, kita taping malam-malam loh. Nggak apa-apa Mas, demi Trikrama Adiaksa. Oke, mantap. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu. Salam buat teman-teman kejaksaan. terima kasih, negara. Mas. Selamat malam. Horasi Selamat malam Mas dua-dua. Reza. Mas Joshua. Oke, terima kasih. Oke. Gimana, Pan? Ya, tadi udah terang benderang menurut saya. Iya. Mas Reza gimana? Terpuaskan. Terpuaskan. Iya, tapi kita tidak dalam posisi menyimpulkan. Betul. Teman-teman yang menonton ini tinggal lihat sendiri redaksi yang disampaikan. Betul. Nanti sambil melihat putusan pengadilan akan seperti apa. Betul, tanggal 1. Tanggal 1. Tanggal 1. Kita tunggu aja sampai tanggal 1. Oke? Oke. Closing. Oh, iya. Closing dong. Oke, kita selesai di episode kali ini dengan ngobrol dengan Ibu Kajari, dengan Pak Kasipitsus dan juga Ya. Mas Wira di Kejaksaan Negeri Karo, dan mudah-mudahan itu tadi Mas Reza Ya. semua bisa tersampaikan dengan baik dan juga masyarakat bisa menilai Ya. bahwa apapun yang terjadi saat ini ternyata ada beberapa hal yang sebelumnya tidak tersampaikan melalui media sosial. Sepotong-sepotong ya. Sepotong-sepotong. Dan Jaksapedia salah satu pionir. Iya. Ini baru kali ini kita menghadirkan ini ya. Siapa? Bu Kajari yang mengklarifikasi pertama Jaksapedia nih kayaknya. Betul, media lain belum. Habis ini kayaknya akan banyak nih ya. Betul. Oke, Oke, Mas Reza, kita oke. selesai di episode ini. Selesai. Selamat malam.